Shalom jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan kita berjumpa kembali dalam program Menara Doa Online AGCC GPT Kota Kudus. Mari kita sama-sama siapkan hati pikiran kita akan menerima berkat-berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memuji, menyembah namanya. Kami bersyukur Engkau ada di tengah-tengah kami percaya 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Tuhan hadir tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan Roh-Mu bekerja saat kami memuji menyembah nama-Mu, karena itu janji-Mu terhadap kami, umat-Mu, anak-anak-Mu, bahwa di mana ada 2-3 orang berkumpul bersatu di dalam nama-Mu, Engkau juga ada di tengah-tengah kami. Dan kami yakin dan percaya saat Tuhan ada di tengah-tengah bersama dengan kami, Tuhan akan melawat kami, menjamah kami, mengubahkan hidup kami. Sehingga hidup kami menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Dan kami boleh menikmati berkat-berkat jasmani, terlebih berkat rohani dalam hidupan kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk acara-acara kegiatan AGCC GPT Kota Kudus dalam seminggu ke depan. Khususnya untuk 10 hari doa pencurahan Roh Kudus. Kami percaya kuasa-Mu bekerja, biar setiap jemaat-jemaat yang datang, mereka boleh datang dengan haus dan lapar. Sehingga Tuhan terjadi pencurahan kuasa-Mu. Sehingga jemaat-jemaat yang datang tidak seperti mereka datang pada waktu ibadah-ibadah yang biasanya. Tetapi mereka boleh datang dengan mengalami hadirat Tuhan yang luar biasa. Sehingga Tuhan, kami percaya kuasa-Mu akan nyata, kuasa-Mu akan terjadi. Kuasa-Mu Tuhan pasti dinyatakan di gereja-Mu. Kami percaya untuk ibadah hari Minggu, Engkau juga akan memberkati supaya ibadah Minggu banyak jiwa-jiwa berdatangan. Untuk pembicara Pastor Red, Tuhan Engkau memberkati supaya apa yang disampaikannya boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi hikmat dan tuntunan bagi setiap kami semua. Berkati lingkungan sekitar AGCC, Engkau jamah, Engkau jangkau, supaya orang-orang yang belum mengenal Tuhan boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena kami tahu ini sudah akhir zaman dan Engkau akan memberikan kepada kami tuaian-tuaian untuk dituai. Sehingga Tuhan kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Penuaian akan terjadi secara besar-besaran di sekitar lingkungan gereja AGCC GPT Kota Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami rindu memuji menyembah-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau naikkan pujian, kita katakan sungguh besar setiamu nyata di sepanjang hidupku. Sungguh besar setiamu nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa melukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya.
besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa buktikan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Angkat tangan kita sama-sama katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah
dan kebenaran selamanya. Oh haleluya. Oh ya la 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 ba 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 ya la 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 ba 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 la ba. Oh Glory, glory, glory. Pekerjaan kuasa kegelapan dipatahkan, dihancurkan. ya la la ma ya Dalam la ma nama Yesus. Pekerjaan kuasa kegelapan di AGCC yang ingin menaburkan benih-benih lalat di dalam nama Yesus disingkirkan. Yang ingin mencari keuntungan di dalam selisih paham, dalam nama Yesus aku hancurkan. Pekerjaan kuasa kegelapan yang membutakan, yang mencuri damai sejahtera, mencuri kesatuan, di dalam nama Yesus aku hancurkan. Aku patahkan pekerjaan roh iblis yang menanamkan rasa curiga, iri, benci, dengki, di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus aku patahkan. Roh Kudus, roh damai sejahtera, Roh Kudus, roh kebenaran, Roh Kudus, roh penolong, Roh Kudus, roh penghibur, Roh Kudus, roh kasih, turun memenuhi jemaat AGCC, memenuhi jemaat AGCC, memenuhi gereja AGCC. Roh Kudus, roh kasih. Oh haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Kami berharap kuasa Roh-Mu yang bekerja. Engkau tahu kemampuan kami tidak seberapa. Saat ini kami mengandalkan Engkau. Kami menanti-nantikan Engkau untuk bertindak. Kami mengharapkan Engkau untuk campur tangan dan intervensi lebih lagi. Lebih lagi kami sembah. Harapan kami hanya pada Roh-Mu, bukan oleh kuat gagah manusia, tetapi oleh Roh-Mu ya Tuhan. Bukan oleh hikmat kami, tetapi oleh Roh-Mu. Segalanya lebih dalam. Haleluya, 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 dan glory, 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 glory. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ku tinggikan, bekerjalah ya Roh Kudus. Tuhan, melebihi. Ayo Roh Kudus, bekerja di keluarga-keluarga para pemirsa, pekerjaan para pemirsa. Engkau intervensi, Engkau campur tangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam roh dan kebenaran. Intervensi di kota Kudus, intervensi di Prambatan Kidul. Haleluya, haleluya. Roh Kudus, haleluya, haleluya. Segalanya lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya.
namanya. Kami mau terus untuk ada di dalam roh dan di dalam kebenaran oleh karena nama-Mu Tuhan. Karena kami tahu saat kami hidup berada di dalam kebenaran, maka Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau akan terus bersama kami, menggandeng tangan kami untuk mencapai setiap janji-janji firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Engkau sudah hadir tengah-tengah kami. Kami merasakan jamahan kuasa-Mu. Kami merasakan damai sejahtera yang datang daripada-Mu. Kami percaya Tuhan, apa yang kami lakukan boleh menyenangkan hati-Mu selalu dan boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan, siang hari ini kami akan melihat mujizat Tuhan terjadi nyata atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh luar biasa. Sebentar kami akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu menjadi kekuatan pelita bagi kaki kami, terang buat jalan kami, sehingga hidup kami terus ada di dalam terang firman-Mu. Berbicaralah sekarang, urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur, dan setiap kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Shalom, shalom, shalom. Puji nama Tuhan. Selamat berjumpa kembali di acara Menara Doa Online. Hari ini bacaan kita ada di surat Ibrani pasal 10, 11 dan 12. Rema Tuhan hari ini yang saya dapatkan ada di Ibrani pasal 10. Saudaraku, Ibrani pasal 10 ini mengajarkan kepada kita bahwa apa yang tertulis di perjanjian lama itu merupakan satu bayangan dan kegenapannya ada di perjanjian baru. Segala korban-korban penghapus dosa itu hanya bayangan dan kegenapannya adalah anak domba Tuhan yang menghapus dosa dunia, itu kegenapannya. Nah itu sebabnya di pasal 10 ayat yang kelima mengatakan demikian. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku, untuk melakukan kehendak-Mu ya Tuhanku. Saudaraku, ternyata korban-korban yang dilakukan nenek moyang kita bangsa Israel dulu itu hanya bayangan. Tapi yang benar-benar memperkenan hati Bapak Yahweh adalah ketika anaknya turun ke dunia untuk melakukan kehendak Bapa, yaitu mengorbankan dirinya menghapus dosa umat manusia. Inilah korban yang berkenan karena korban itu tidak bercacat dan korban itu mahal karena dia adalah pribadi kedua dari Tritunggal itu yang mau turun ke dunia. Sekali lagi korban itu mahal, korban itu tidak berdosa, korban itu tidak perlu membawa pengampunan untuk dirinya sendiri. Seperti yang terjadi pada Imam Besar Harun. Sebelum dia minta ampun dosanya orang lain, dia minta ampun dosanya sendiri. Dan saudaraku, korban-korban ini sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi. Bapak Yahweh melalui perantara nabi-nabi menubuatkan bahwa ada Yesus yang datang melakukan kehendak Bapa, yaitu menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan melalui korban Yesus ini dilakukan sekali untuk selama-lamanya. Inilah imamat perjanjian baru. Beda dengan orang Israel yang harus tiap hari Sabat,
tiap tahun baru, tiap bulan baru harus ada persembahan kambing, domba, lembu, sapi, burung terkukur. Tetapi kita perjanjian baru, sekali yang dilakukan Yesus itu bermanfaat untuk selama-lamanya. Kita cuma memperingati, kita cuma mengenang, kita cuma meneladani kasihnya, pengorbanannya, kerendahan hatinya. Tetapi korban yang sempurna itu sekali dilakukan, tidak perlu diulang-ulang lagi. Seperti orang Israel pada zaman dipimpin oleh Imam Besar Harun. Dan saudaraku, ini menandai era perjanjian baru. Kalau dulu korban itu berulang-ulang dilakukan dan kurang sempurna karena hanya satu bayangan, satu tipologi. Tetapi penggenapannya di perjanjian baru yaitu Yesus yang sudah mencurahkan darah yang suci yang mahal. Sehingga tidak perlu berulang-ulang dilakukan korban penghapus dosa. Cukup sekali dan kita cukup kalau berdosa mengaku dosa kita. Dan darah Yesus itu berlaku sejak 2025 tahun yang lalu sampai hari ini, sampai akhir zaman. Darah Yesus mampu menyucikan dosa kita. Nah, hal yang kedua yang terjadi di perjanjian baru bukan hanya korbannya sekali untuk selama-lamanya, tetapi hukum-hukum Tuhan itu tertulis di hati kita melalui kuasa Roh Kudus. Kalau hukum Taurat tertulis di kitab, kemudian kitab itu diperciki dengan darah dan mereka bersumpah, aku akan mentaati hukum Taurat ini. Terkutuk yang tidak mentaati hukum Taurat ini. Nyatanya ribuan tahun orang Israel gagal terus menerus. Nah, sekarang perjanjian baru. Tidak hanya sekali korban efektif untuk seterusnya. Tetapi firman itu, hukum itu ditulis di dalam hati kita. Bukan hanya ditulis di kertas seperti undang-undang pencegahan korupsi, KPK, Undang-Undang 45 tertulis di buku itu pasti melanggar. Sampai hari ini undang-undang apa saja pasti dilanggar. Nah, di perjanjian baru Tuhan menuliskan itu di loh hati kita. Coba pasal 10 ayat 16. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka. Sesudah waktu itu ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Saudaraku, Roh Kudus menuliskan firman itu di hati kita dan di pikiran akal budi kita. Sehingga kita tidak jatuh bangun dalam dosa. Sehingga kita mampu mentaatinya. Karena sesuatu yang dari dalam itu sifatnya langgeng. Contoh, kalau orang berhenti merokok, itu harus dari dalam hatinya aku ingin berhenti. Sebab kalau tidak dari dalam, dinasihati istrinya, dinasihati mertuanya, dinasihati guru sekolah, tidak akan berhenti merokok, tidak akan berhenti. Sama dengan orang yang bertobat. Orang itu bisa dipenjara, orang itu bisa konflik, cerai. Kalau tidak dimulai dari hatinya sendiri, dia tidak akan bertobat, dia tetap maling, tetap gak jujur. Nah, itu sebabnya segala sesuatu yang dimulai dari dalam hati itu bersifat tahan lama dan kekal. Nah, itu sebabnya Tuhan di perjanjian baru melalui Roh Kudusnya. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian. Ya, Roh Kudus yang menulis, mengukir di loh-loh hati kita dan di akal budi kita sehingga kita bisa taat. Apabila kita salah, Roh Kudus akan berbicara, kamu salah, jangan lakukan itu. Kemudian kita mentaatinya. Lebih mudah perjanjian baru untuk taat firman Tuhan.
Karena ada Roh Kudus yang menuliskan hukum Tuhan di hati kita dan di pikiran kita. Inilah dahsyatnya Roh Kudus. Roh Kudus itu mampu mengukir setiap firman, bukan di lolo batu tetapi di loh hati kita. Nah sekarang pertanyaannya, apakah saudara sudah merasakan bahwa tatkala saudara akan berbuat kesalahan, berbuat dosa, kemudian Roh Kudus mengingatkan saudara dan saudara kemudian mentaati Roh Kudus untuk tidak berbuat dosa. Itu tandanya Roh Kudus menuliskan firman itu di hati kita. Saudaraku, kalau orang-orang karismatik lebih spektakuler, Tuhan berbicara kepada saya, kembalikan uangnya yang kelebihan itu. Dia tadi memberikan atau belanja dengan uang yang kelebihan. Roh Kudus berbicara, Tuhan berbicara, kembalikan. Saya rasa saudara kalau ada firman terukir di hatimu, langsung otomatis Roh Kudus berbicara. Bahwa engkau tidak benar, engkau harus jujur. Kasihan orang yang memberikan atau belanja kelebihan uangnya, kembalikan. Saudaraku, apabila saudara disakiti orang, ya saudara ingin membalas mungkin dengan cara apapun, upload di media sosial. Saudara mesti dengar Roh Kudus berkata, jangan balas. Doakan dia supaya dia berubah. Gak usah balas kejahatan dengan kejahatan. Terus serahkan kepada Tuhan. Itulah Roh Kudus yang mengingatkan kita. Tidak perlu kita mendengar suara. Tidak perlu kita mengatakan Tuhan berbicara, hai anakku. Tidak. Otomatis karena firman itu tertulis di hati kita. Dan firman itu tertulis di akal budi kita. Sehingga kita bisa mentaati firman-Nya. Sehingga kita bisa hidup kudus sesuai dengan kehendaknya. Puji nama Tuhan. Kiranya saudara semua merasakan manfaat Roh Kudus yang mengingatkan, menegur, menuliskan firman itu dari hatimu. Sehingga apa yang keluar dari hatimu itu bisa langgeng. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Ingat, kalau orang diperintah-perintah seperti hukum Taurat diberi ancaman, tidak akan langgeng. Paling contoh, kalau orang disuruh lari, ya, ayo lari, lari. Ya, paling-paling bertahan 1-2 tahun sudah lemah selesai. Tapi kalau dari dalam hatinya sadar, aku harus olahraga, aku harus dapat juara, itu sebabnya aku harus lari, nafasku harus panjang untuk badminton mungkin. Itu akan langgeng karena dari dalam hatinya terukir, tertulis, aku harus juara, aku harus merebut juara, aku harus lari dari hatiku sendiri. Nah itu langgeng dan itu akan bisa taat karena dari dalam hatinya sendiri. Puji Tuhan, Roh Kudus menanamkan firman di dalam hatimu, di dalam pikiranmu, sehingga engkau tidak terpaksa melakukannya. Sehingga engkau tidak takut ancaman kalau engkau tidak melakukannya. Itu orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Tuhan memberkati. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini rezeki makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah dosa kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, sakit, penyakit, kecelakaan, kesialan, perampokan. Karena engkaulah yang mempunyai kuasa, kemuliaan, kerajaan dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Mari saya berkati saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya Roh Kudus engkau aktifkan di dalam hidupmu. Engkau sadari bahwa Roh Kudus ada di dalam hatimu. Sehingga setiap hari engkau berdialog, engkau dipimpin dan dituntun oleh bisikan Roh Kudus. Terimalah berkat yang besar ini, berkat yang kekal ini.
Berkati aku minta dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, mari supaya diberkati, katakan amin. Puji nama Tuhan. Sampai di sini menara doa siang hari ini. Sampai jumpa besok di waktu dan acara yang sama. Bye-bye. Tuhan memberkati.